Undiknas University mungkin kampus paling siap di Bali menerapkan sistem pembelajaran e-learning. Bahkan model ujian memakai teknologi Google Classroom. Apalagi sejak keadaan siaga darurat wabah virus corona atau COVID-19 diberlakukan di Bali sejak Senin 16 Maret 2020 kemarin. Kampus Undiknas berhasil memaksa proses ujian tengah semester atau UTS mahasiswanya menggunakan instrumen teknologi online. Selasa 17 Maret pagi hingga siang hari ini, kampus Undiknas di Jalan Bedugul, Sidokarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar tampak lengang. Tak seperti biasanya, memang aktivitas akademika kampus yang dibidani kelahirannya oleh Dwi Tunggal, I Gusti Ngurah Gorde dan Ketut Sambrek ini ditutup untuk proses belajar dan mengajar. Ini untuk sementara waktu. Dasarnya surat edaran pemerintah pusat maupun daerah. Wakil Rektor Undiknas, Dr. Niwayan Widyastini SOS MSI saat ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan sikap responsi alma maternya terhadap situasi siaga darurat menyusul monster wabah COVID-19. Pada Sanur TV, media grup Sanur Pos, Wakil Rektor yang dikenal sebagai salah satu pengamat politik yang tajam analisanya ini memastikan mahasiswa diliburkan dari kegiatan di kampus Undiknas. Namun proses belajar mengajar yang sudah lama diterapkan melalui e-learning membuat kampusnya lebih siap merespons keadaan siaga darurat. Lebih dari itu, masa ujian mahasiswa pun dioperasikan melalui kekuatan teknologi online. Seperti apa jelasnya? Kita ikuti wawancara khusus Sanur TV dengan Wakil Rektor Berparas Ayu yang sempat 5 tahun menjadi komisioner KPU Provinsi Bali itu. Kami sebagai lembaga institusi pendidikan tentu di bawah Kementerian Pendidikan tentu sangat responsif terhadap edaran yang diberikan, kemudian juga diperkuat dengan edaran gubernur. Maka untuk mengantisipasi, untuk turut berpartisipasi dan kepedulian kita terhadap pencegahan wabah COVID-19 ya. Yang pertama kita adalah sudah melakukan nanti akan saya berikan surat edaran rektor dan kemudian petunjuk pelaksanaan UTS. Jadi yang pertama protap yang sudah kita lakukan adalah kita mengharuskan semua dosen untuk ujian menggunakan fasilitas Google Classroom, baik dalam penyebaran soalnya, kemudian mahasiswa mengumpul jawabannya, berikut sampai kepada barcode untuk absensi. Mereka minta mereka menggunakan absensi ini juga di-share di Google Classroom. Di-share di Google Classroom sehingga mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus untuk melakukan absensi, begitu, semuanya lewat online. Kemudian sebenarnya kami sudah mengantisipasi ini karena sesungguhnya kita kan sudah berbasis e-learning. Kita punya peraturan rektor yang bahwa 70-30 persentasenya, jadi 70% itu tatap muka, 30%-nya diberlakukan dengan sistem e-learning. Jadi sebenarnya kita sudah siap dengan metode itu. Kemudian kemarin pagi kami sebelum pelaksanaan UTS dimulai, jadi Pak Rektor sudah mengumpulkan semua sivitas akademika. Kita melakukan protap kesehatan. Yang pertama kita menyediakan tempat untuk cuci tangan, wash hand di masing-masing pojok, kemudian hand sanitizer, kemudian setiap orang yang masuk ke ruangan itu dilakukan thermoscanner untuk mengecek suhunya. Kebetulan kita ada klinik kesehatan di sini, Bapak dokter yang mengecek. Kemudian di semua ruangan kita buka, tidak boleh ada yang tertutup untuk menghindari buka tutup pintu, kemudian memegang handle pintu. Kemudian cleaning service juga kita siagakan, begitu mahasiswa, kalaupun ada yang terpaksa ke kampus, begitu selesai langsung dibersihkan. Itu yang kita perlakukan sehingga semua proses ini berjalan dengan baik dan hasilnya mungkin bisa dilihat ya, di kampus ini tidak ada mahasiswa, sedikit sekali yang datang. Kemudian tapi sebagai bentuk pelayanan kepada mahasiswa kita siap, kita pejabat dan perangkat siap harus di kampus begitu. Rencananya karena kita memang UTS-nya itu 2 minggu, jadi seminggu ini full, kemudian nanti seminggu ada libur untuk nyepi, seminggu lagi dilanjutkan. Berarti kita kurang lebih kondisinya seperti ini sampai dengan 4 April. Nah, setelah 4 April, ya. Kemudian kebijakan yang nanti kami tentu menunggu arahan dari atasan ya, biasanya juga mengikuti arahan dari Presiden, kemudian diturunkan oleh Menteri Pendidikan, dan kami punya atasan di RL Dikti wilayah 8, itu juga sudah memberikan warning. Nanti ini kita kita terus melakukan update situasi terus kita lakukan. Kalau memang mengharuskan kita benar-benar tidak ada aktivitas, pelayanan juga ditiadakan, ya tentu kita harus siap seperti itu.
Yang terakhir nih Bu, terkait dengan situasi seperti sekarang, seberapa gawat sih pandangan kampus sendiri terhadap wabah ini? Yang pertama, bahwa ini adalah merupakan wabah yang menjadi atensi dunia, ya kita sepakat ya. Kemudian karena penyebarannya juga sangat masif begitu, tentu kita harus juga meningkatkan kewaspadaan. Tapi sebagai antisipasi dan langkah preventif, kami melakukan langkah-langkah yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi kita melakukan masing-masing pihak akan mengamankan dirinya secara pribadi. Kalau memang merasa dirinya tidak sehat, kita persilahkan untuk karyawan, kita persilahkan untuk pulang beristirahat. Mahasiswa juga kita arahkan untuk ke klinik, kemudian nanti diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit rujukan di Rumah Sakit Sanglah. Sehingga kita berupaya untuk meminimalisir dan mudah-mudahan ini tidak terjadi.